Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, kita kembali melakukan perkuliahan secara daring melalui saluran digital dengan sarana video interaktif yang bisa Anda saksikan bersama ini. Dan di dalam materi nanti ada 3 isu yang perlu Anda tanggapi ya. Nanti isunya apa saja saya akan jelaskan pada saat menerangkan materi ini. Dan saya akan awali dengan menampilkan slide terlebih dahulu. Ini adalah tema kita di pertemuan yang ke-11 sesuai dengan RPS ya. Terkait dengan penatausahaan, kemudian akuntabilitas dan pengawasan keuangan pendidikan. Kalau kita gambarkan dalam sebuah siklus, aktivitas manajemen keuangan sekolah ini dimulai dari perencanaan dan penganggaran. Praktisnya kalau di sekolah itu ada RKS, rencana kerja sekolah, ada rencana kerja anggaran sekolah. Ya, kemudian dilaksanakan ya. Lalu dimonitoring evaluasi dan disusun pelaporan dan kita lihat hasil Monef itu menjadi sumber dari evaluasi diri madrasah ya. Kemudian juga pelaporan dari apa yang sudah direncanakan, dilaksanakan, kemudian di Monef itu juga bisa menjadi feedback untuk perencanaan di tahun berikutnya ya. Dan ini menjadi bahan dari ERKKM. Saudara, akuntabilitas adalah terkait dengan bagaimana mempertanggungjawabkan tahapan-tahapan dari manajemen keuangan sekolah sejak dari perencanaan hingga pelaporan. Ya. Lalu penatausahaan itu sendiri, ya kalau kita rinci, itu kegiatannya berupa pencatatan, ya. Kemudian pembukuan, ya. Lalu pengumpulan dokumen, pengumpulan bukti-bukti yang sah. Lalu juga harus memelihara dokumen-dokumen bukti yang sah itu, supaya pada saatnya dibutuhkan itu bisa ditunjukkan. Dan saya kira teknologi masa kini itu sangat mendukung untuk bisa memelihara dokumen itu secara lebih aman ya. Dengan backup soft file itu saya kira penyimpanannya juga lebih mudah dan lebih tahan lama tentunya ya. Dan aktivitas selanjutnya adalah pelaporan. Nah, di dalam akuntabilitas setiap apa yang direncanakan kemudian dilaksanakan itu harus sesuai ya dan dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah ya. Kemudian di penatausahaan juga ada pengawasan dan pengendalian ya. Kalau kita bicara pengawasan nanti kita bagi menjadi dua ya. Ada pengawasan melekat dan pengendalian yang dilakukan oleh eh, manajemen secara berjenjang tentunya. Misalnya kepala sekolah itu melakukan pengawasan terhadap pekerjaan bendahara misalnya ya. Kemudian pengawasan eksternalnya itu bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawas eksternal. Nah, pengendalian saya kira itu bisa dibangun sistem ya, bagaimana sebuah aktivitas itu dikendalikan dengan standar-standar tertentu yang harus dipenuhi. Misalnya dengan adanya SOP, misalnya dengan adanya juklak ataupun juknis ya, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Itu bagian dari bagaimana pengelolaan keuangan itu bisa dikendalikan ya. Dan hal terpenting sebenarnya di pengelolaan keuangan ya, pihak yang mencatat ini harus terpisah dengan pihak yang mengeluarkan kas. Nah, ini saya kira menjadi kendala ya bagi sekolah yang timnya itu sedikit ya.
bendaranya hanya satu dan stafnya itu yang bisa membantu secara teknik operasional pengelolaan itu hanya satu orang. Nah, ini tentu harus ada strategi dan solusi untuk bisa bagaimana yang dikeluarkan itu dicatat secara akurat ya, secara akuntabel begitu. Nah, akuntabilitas ini bisa berjalan jika ditopang oleh beberapa prinsip lainnya. Misalnya integritas. Pegawai yang terlibat di dalam pengelolaan keuangan itu memiliki integritas, ya, konsistensi, ya, memiliki kejujuran, ya, dan tidak tanda kutip memanipulasi laporan, memanipulasi dokumen, gitu ya. Jadi dia harus konsisten apa yang dilaksanakan itu sesuai dengan perencanaannya, kemudian dibuktikan dengan bukti-bukti yang akurat dan sah ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya. Kemudian juga ada partisipasi ya. Jadi akuntabilitas ini juga bisa didukung dengan partisipasi stakeholder yang terkait. Ya. Siapa yang terkait di dalam pengelolaan keuangan? Ya, tentu misalnya ada komite sekolah. Ya, tentu ada kalau di dinas pendidikan ada bagian dari dinas pendidikan yang incas atau bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian pengelolaan keuangan, misalnya ya. Kemudian juga kalau di madrasah itu ada eh, kasih madrasah ya atau pejabat yang punya tugas untuk melakukan pengendalian pengelolaan keuangan madrasah. Kemudian akuntabilitas juga ditopang dengan kepatuhan atau compliant terhadap regulasi-regulasi terkait. Di dalam pengelolaan keuangan negara itu ada peraturan dari undang-undang, peraturan pemerintah ya, peraturan Menteri Keuangan ya sampai petunjuk teknis ya dari direktorat terkait terkait dengan pengelolaan keuangan di sekolah ataupun madrasah. Jadi poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah akuntabilitas ini meliputi setiap tahapan pengelolaan keuangan. Ya, aktivitasnya itu terdiri dari pencatatan, pembukuan, pengumpulan dokumen-dokumen dan pemeliharaan dokumen tersebut, lalu pelaporan. Juga ada pengawasan dan pengendalian internal ya. Dan prinsip akuntabilitas ini didukung dengan integritas, transparansi, tanggung jawab, partisipasi, dan kepatuhan. Nah, setelah ini Anda diminta untuk menuliskan pendapat tentang bagaimana praktik akuntabilitas di sekolah atau madrasah. Silakan ditulis. Kemudian kita tadi bicara bahwa bagian dari akuntabilitas adalah ada pengawasan dan pengendalian internal. Nah, kalau di tingkat sekolah, ya ada pengawasan tingkat madrasah atau sekolah, ini disebut sebagai pengawasan melekat, dilakukan dari atasan ke bawahan. Ya. Ini secara berjenjang, ya, kepala sekolah, kepala madrasah melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh bendaranya. Kemudian ada pengendalian internal oleh tim manajemen. Di sini tim manajemen bertanggung jawab untuk bagaimana mengembangkan sebuah sistem, ya, SOP, ya, juklak juknis yang bisa mengendalikan bagaimana supaya proses dari perencanaan, ya, pelaksanaan, monitoring, evaluasi hingga pelaporan itu bisa berjalan dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan regulasi yang berlaku atau compliant, ya, taat patuh terhadap aturan main yang dikembangkan dalam hal ini adalah oleh negara ya dan Kementerian teknisnya oleh Kementerian Keuangan.
Kemudian kalau pengawasan oleh lembaga pengawas, kita kenal ada Inspektorat Jenderal, ini di kementerian ya. Kalau di daerah, di dinas itu ada Inspektorat Daerah. Kalau di kita, di lingkungan Kementerian Agama itu ada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, ada BPK dan BPKP. Nah, lembaga pengawas inilah yang bisa atau berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan ya, dari proses awal perencanaan hingga pelaporannya. Kemudian KPK juga punya wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang mengelola keuangan negara. Ya, sekolah-sekolah negeri tentu eh, merupakan bagian dari wilayah kerja KPK. Ya, tentu KPK tidak akan menjangkau keseluruhannya ya, mungkin akan dipetakan berdasarkan resiko-resiko yang kemungkinan terjadi penyimpangan terbesar. Itu mungkin jadi prioritas dari lembaga ini. Kemudian yang ketiga adalah penegak hukum. Ini juga memiliki ranah tugas ya di lembaga-lembaga yang mengelola keuangan negara. Ya. Ketika ada hal yang menyimpang atau melanggar hukum, ini juga menjadi ranah penegak hukum untuk melakukan eh, proses hingga penegakan hukum ya. Nah, di sini Anda yang perlu dipikirkan adalah bagaimana praktek pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan di sekolah ya. Kalau bicara di level sekolahnya ada pengawasan melekat, tadi saya contohkan misalnya pengawasan kepala madrasah kepada pekerjaan bendahara ya, atau di jenjang berikutnya ya di Kemenak atau Dinas Pendidikan menugaskan orang ya atau petugas pegawai untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Juga sekolah untuk bisa mengendalikan pengelolaan eh, keuangan ya tentu bisa mengembangkan berbagai alat pengendalian ya. Misalnya membangun sistem ya berbasis aplikasi ya mengembangkan SOP di setiap aktivitas pengelolaan keuangan sekolah misalnya. Juklak dan Juknis misalnya. Bila di level kementerian lembaga atau dinas itu belum ada Juklak dan Juknisnya. Nah, tentu setiap standar operating procedure Juklak Juknis ini tentu harus patuh terhadap aturan yang berlaku di atasnya. Maksudnya ada nggak aturan yang dikeluarkan oleh dinas, aturan yang dikeluarkan oleh kementerian, ya, aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, hingga peraturan pemerintah dan undang-undang. Nah, kita juga mengenal lembaga pengawasan lain ya, selain tadi pengawasan melekat, kemudian pengawasan lembaga eksternal, ya, DPRD ini juga punya program pengawasan, bentuknya bisa monitoring, hearing, atau kunjungan kerja. Tim manajemen BOS juga bisa, ya. Pemda, Kemenak eh, provinsi atau Kanwil, ya, Kemenak kabupaten kota itu juga bisa. Demikian juga Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan masyarakat. Nah, kalau masyarakat itu mereka punya eh, apa namanya peluang untuk melakukan pengaduan masyarakat ketika ada indikasi-indikasi penyimpangan, mereka bisa melaporkan potensi indikasi kecurangan, penyimpangan, ya, manipulasi itu kepada pihak-pihak yang berwenang. Tadi kalau pihak yang berwenang melakukan pengawasan di level pemerintah daerah ada inspektorat daerah ya, di level kementerian ada inspektorat jenderal, ya, kemudian ada BPK dan juga ada BPKP.
Lalu ada KPK dan dimungkinkan kalau itu melanggar hukum itu ke penegak hukum. Jadi masyarakat ini saya kira punya power yang harus diperhitungkan ya terkait dengan eh, pelaksanaan pengawasan itu. Kalau ada oknum pengelola keuangan sekolah yang menyimpang, ya masyarakat mengetahui ini bisa berkonsekuensi hukum ya dan panjang urusannya tentunya. Baik, ini prinsip yang tadi saya sebut yang akan menunjang eh, proses manajemen keuangan sekolah yang baik ya. Nah, beberapa saya tadi jelaskan ya, ada satu tambahan yaitu value for money ya. Ini prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ekonomis. Ya. Bagaimana pemrosesan masukan sumber daya keuangan ya ini mempertimbangkan harga yang terendah ya tentu dengan kualitas bagaimana diharapkan ya. Cuma prinsip ekonomis ini seharusnya tidak menjadi prioritas ya. Misalnya kita hanya memperhatikan harga terendah saja ya. Tapi kalau dengan kualitas yang sama harganya terendah yaitu yang paling eh, menjadi prioritas saya kira ya. Kemudian efisien ya. Efisien ini tentu pencap berkait dengan pencapaian output ya yang maksimum dengan input tertentu ya. Jadi dengan sumber daya keuangan yang ada itu kita bisa menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas yang maksimal ya, yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu efektif ini tentu di dalam pencapaian tujuan itu tidak eh, berbelit-belit sehingga juga tidak efisien secara finansial begitu ya, dan juga dari segi effortnya ya tahapan-tahapan pencapaiannya itu bisa eh, boros ya, tidak efektif, terlalu berbelit-belit, ya, prosesnya terlalu panjang, terlalu birokratis misalnya. Ini juga harus diperhatikan ya. Kemudian prinsip lainnya akuntabilitas ya tadi sudah saya jelaskan. Transparansi ini terkait dengan keterbukaan informasi ya dalam membuat kebijakan keuangan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui, mereka bisa berkontribusi atau berpartisipasi untuk melakukan pengawasan. Kemudian keadilan ya. Ini memberikan kesempatan yang sama untuk masyarakat agar bisa mengakses pelayanan publik yang berkualitas. Lalu integritas, ini staf yang terlibat di dalam pengelolaan keuangan ini berintegritas, jujur ya, dan menghindari praktek-praktek koruptif. Baik, yang berikutnya ya, antara akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, ini bisa dibangun sebuah hubungan simetris ya. Kalau di sini digambarkan melalui segitiga sama sisi ya. Ya. Kemudian di partisipasi ya, ini memang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas ya. Bagaimana perencanaan dan penganggaran, ya, implementasi program kegiatan, monitoring evaluasi, pelaporan dan kepemimpinan ini melibatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Nah, ciri bahwa partisipasi itu telah bergulir di sebuah lembaga itu sudah ada peraturan, ya, ada kebijakan dan ada pedoman tentang proses partisipasi. Siapa saja pihak yang bisa berpartisipasi, aturan mainnya seperti apa, gitu ya. Itu ada peraturan dan kebijakan tentang itu. Lalu ada forum konsultasi dan temu publik, ya, ya itu disediakan forum supaya
stakeholder yang ingin berpartisipasi itu sudah ada wadahnya, ya. Kemudian ini tentu arahnya adalah memfasilitasi dari partisipasi dari stakeholder. Lalu transparansi, bila mana transparansi itu dilaksanakan di sekolah atau madrasah, ya, bila ada peraturan yang menjamin akses informasi, ya. Nah, kalau yang menjamin tentu ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ya. Nah, itu bisa eh, diakses tepat waktu, mudah dijangkau gitu ya, dan bebas diperoleh oleh pihak-pihak yang berkompeten, ya, tidak bayar. Nah, kemudian ada mekanisme keterbukaan dan standarisasi pelayanan publik. Kalau di sekolah, mekanisme keterbukaannya seperti apa? Dan ada standarisasi pelayanan publik, ya. Jadi kalau eh, orang tua atau peserta didik itu berhak atas pelayanan apa saja. Nah, pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh sekolah itu seharusnya dipublikasikan, ya, ditempel di ruang-ruang yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Kemudian di akuntabilitas ini ada mekanisme komplain dan respon, ya. Jadi ada eh, apa namanya sebuah eh, mekanisme, ya. Bagaimana kalau orang itu tidak puas dengan eh, apa namanya model pengelolaan yang dilakukan oleh sekolah, itu komplainnya melalui apa? Ya melalui online atau kotak surat misalnya, dan setiap komplain, ya, itu direspon oleh manajemen. Dan tentu ini ada SOP-nya, ya. Berapa lama kira-kira sebuah komplain itu direspon oleh manajemen. Kemudian ada mekanisme pertanggungjawaban pelaporan. Mekanismenya apa? Ya, untuk pengelolaan keuangan. Ya, kemudian ada indikator kinerja, pengukuran, dan penilaian kinerja. Jadi sekolah itu punya indikator kinerja, ya. Kira-kira eh, indikator kinerja utama atau populer disebut IKU dari sebuah lembaga sekolah itu apa saja yang harus dicapai. Lalu pengukurannya bagaimana, ya? Dan tentu dari pengukuran akan diketahui kira-kira capaian kinerjanya seperti apa. Lalu pihak-pihak yang capaian kinerjanya tinggi itu patut diapresiasi, ya. Lalu yang rendah ini diberikan punishment atau hukuman. Nah, di mekanisme SKP kalau di lembaga pemerintah, ya, pegawai itu sudah ada pengukuran kinerjanya, ya, berdasarkan eh, apa namanya SKP itu. Jadi yang kinerjanya tinggi itu skornya dapat tinggi, ya. Nah, kalau tidak memenuhi tentu akan ada punishment atau hukuman. Nah, ini tentu harus dilakukan, ya, dilakukan untuk proses pengelolaan keuangan, ya. Kemudian contoh misalnya eh, hubungan tiga prinsip tadi, ya, transparansi, akuntabilitas, partisipasi di sekolah. Nah, ini misalnya rencana dan realisasi penggunaan dana ditempel di papan pengumuman sekolah, ya, ini transparan, ya, buka. Lalu mengumumkan hasil penerimaan siswa baru kepada masyarakat. Selain pengumuman penggunaan dana, rencananya juga mengumumkan hasil penerimaan siswa baru secara transparan, ya. Di sini transparan, ya, bisa dipertanggungjawabkan dan tentu akan dengan transparansi itu akan menggugah partisipasi, ya. Kira-kira kalau eh, masyarakat membaca pengumuman penggunaan dana, ya, ada potensi yang dilihat kurang tepat misalnya, ya, ada mekanisme eh, masyarakat untuk menyalurkan komplainnya tadi, atau ada forum yang bisa mengakomodir kira-kira
eh, apa namanya keluhan, ya, masukan, ya, respon dari masyarakat itu diwadahi dalam forum yang sudah disediakan. Nah, di isu ini Anda diminta untuk menuliskan pendapat tentang bagaimana praktek akuntabilitas di sekolah ya. Kaitannya tadi eh, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Nah, demikian untuk perkuliahan pada siang hari ini. Ya, silakan Anda menuliskan respon yang diminta pada kolom komentar yang tersedia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.